Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pencinta renungan harian Katolik, Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel yang terkasih. Menjadi murid Yesus, itu berarti mau mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Mau berpikir, bersikap, dan bertindak seperti Yesus. Mau melakukan apa yang menjadi kehendak Yesus, hidup di dalam kekudusan. Nah, cara hidup yang semacam ini, para saudara, kelap kali bertentangan atau melawan arus dunia yang cenderung menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan. Cenderung hidup di dalam dosa dan kejahatan. Hal inilah yang membuat kehadiran para murid di tengah-tengah masyarakat saat itu dianggap sebagai duri di dalam daging yang harus dienyahkan. Karena itu tidaklah mengherankan kalau kemudian mereka dibenci, ditekan, ditindas, bahkan dianiaya, karena mereka bukan dari dunia. Artinya, hidup mereka itu berbeda dengan dunia yang cenderung melawan arus dunia, yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, penderitaan yang dialami oleh para murid itu disadari benar oleh Yesus. Karena itulah Yesus berdoa kepada Bapanya bagi para muridnya. Tetapi menarik para saudara, bahwa di dalam doanya Yesus tidak meminta mereka supaya diambil dari dunia. Artinya, tidak meminta mereka supaya dijauhkan dari semua kesulitan, penderitaan, dan aniaya, tetapi justru meminta supaya Bapa melindungi mereka dari yang jahat. Mengapa Yesus sepertinya membiarkan mereka mengalami semuanya itu? Bukankah mereka menderita? Jawabannya tidak lain karena Yesus ingin mendidik dan mendewasakan para muridnya. Penderitaan dan kesulitan itu akan membuat para muridnya mau tidak mau berjuang untuk mengatasi kesulitan tersebut. Mau bersabar dan berharap kepada Tuhan. Dan dengan demikian, mereka akan menjadi pribadi yang tangguh, yang mampu menghadapi kesulitan dan tantangan yang lebih berat. Dan memang, dengan menanggung kesulitan dan penderitaan dengan setia, para murid semakin didewasakan di dalam iman, harapan, dan kasih akan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kita pun tak jarang mengalami kesulitan, penderitaan, tantangan, kesepian, dan sakit seperti yang dialami oleh para murid. Pada saat itu kita berteriak kepada Tuhan dan memohon supaya Tuhan membebaskan atau melepaskan mereka dari penderitaan yang mereka alami. Tetapi tak jarang Tuhan tidak langsung mengabulkan doa kita. Tuhan membiarkan kita mengalami penderitaan, kesulitan, dan kesepian. Mungkin dengan cara itu Tuhan ingin mendewasakan iman kita, menumbuhkan di dalam diri kita semangat juang, kesabaran, dan ketekunan. Karena itulah para saudara, kita tidak boleh berkecil hati kalau Tuhan tetap membiarkan kita tetap mengalami penderitaan. Lebih baik kita memohon supaya Tuhan memberi kita kekuatan
dan ketabahan untuk menanggung penderitaan tersebut dan melindungi kita dari segala yang jahat. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, ajar kami untuk tidak bersungut-sungut dan mengeluh bila mengalami kesulitan dan tantangan dalam kehidupan dan pelayanan kami, melainkan senantiasa menerima semuanya itu dengan tabah dan mampu melihat rencana-Mu yang indah di balik semuanya itu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.